Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Putri. Bagaimana Bu Ika kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar ya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Ika, sebelum kita melakukan coaching ya hari ini sebagai awal, saya mau menanyakan beberapa hal ke Bu Ika. Baik Bu. Oke, baik Bu Ika, pada coaching kali ini coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Lalu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu bagaimana coach itu menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Lalu bagaimana coach itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Bu Ika kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Ika kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, lalu yang terakhir, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bu Ika pada proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Baik, demikian ya Bu Ika ya untuk praobservasi kali ini. Silakan Bu Ika melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ulfa. Terima kasih Bu Putri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ulfa, apa kabar? Waalaikumsalam. Bu Ika, alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, senang deh lihat Ibu katanya sehat. Tapi kalau saya amati kayaknya Ibu mukanya kenapa kayak nggak bersemangat gitu ya? Biasanya kan Ibu ceria nih. Itu Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. Aku bingung mau ngomongnya gimana ya Bu sama Ibu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, seandainya saya mengganggu Ibu. Insya Allah ada waktu kok, nggak usah sungkan Bu Ulfa. Ibu tidak mengganggu saya kok. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih sebelumnya Bu Ika. Jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya nggak bisa tenang. Apa yang bisa membuat Ibu tidak nyaman? Kemudian bagaimana nih cara saya membantu Ibu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap bisa mendapatkan ketenangan setelah saya mungkin ngobrol-ngobrol atau cerita keluh kesah saya kepada Bu Ika. Baik, kira-kira masih ada lagi nggak nih yang ingin Bu Ulfa sampaikan atau Ibu ingin ceritakan ke saya? Ya, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya ceritakan ini Bu. Oke, semoga nanti setelah Ibu cerita kita sama-sama dapat memecahkan permasalahan yang Ibu alami. Amin amin ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Bisa diceritakan kalau Ibu berkenan? Gini Bu Ika, seingat saya waktu beberapa hari yang lalu saya supervisi sama pengawas gitu Bu di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Oh iya saya ingat yang waktu kita supervisi sama Pak Muhammad kan ya. Ya. Tapi gimana bisa ya Bu ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari Pak Muhammad? Gini Bu, menurut saya sebenarnya masalah nggak serius banget sih Bu ya. Tapi kenapa saya juga nggak tahu kenapa saya dapat teguran itu. Oh tidak serius, maksudnya seperti apa ya Bu Ulfa ya? Ini Pak Muhammad itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dulu.
kalau menurut Ibu proses mengajar yang bagaimana nih yang Ibu sudah lakukan di dalam mengelola kelas sehingga sampai dikritik seperti itu oleh Pak Pengawas? Jadi Pak Pengawas itu keberatan, dia keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Lalu bagaimana nih tanggapan Bu Ulfa terhadap respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber pembelajaran, bisa dari buku referensi perpustakaan, dari video pembelajaran. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum kan ya Bu ya. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau tidak berkenan dengan pendapat saya. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang sudah Bu Ulfa lakukan? Seperti yang tadi saya ceritakan pada Bu Ika, saya menggunakan berbagai sumber dari berbagai perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, ngomong-ngomong nih ya Bu Ulfa, kenapa sih ada nggak alasan Bu Ulfa gitu kenapa tidak mau menggunakan buku teks seperti itu? Nah, menurut saya sumber belajar kan bisa dari mana saja Bu ya. Jadi sudah cukup untuk menggunakan murid-murid kayak video pembelajaran itu Bu. Tapi agar murid-murid saya itu bisa termotivasi dan sejauh ini kan saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun dengan melakukan melalui video pembelajaran itu Bu. Sebenarnya sih itu udah bagus ya. Tapi kalau menurut saya kan soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya tuh saat guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid kan berbeda-beda nih, beragam. Dan cara belajar mereka juga berbeda-beda. Gitu ya Bu ya. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya Bu? Selama ini kan menurut saya beberapa hasil siswa yang ini kan memang masih kurang maksimal Bu. Nah itulah Bu Ulfa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin tuh seperti itu. Jadi buku teks itu bisa menyeragamkan dalam pandangan anak ketika belajar seperti itu. Oh, berarti ada benar juga ya menurut Pak Pengawas itu ya Bu ya? Iya. Jadi nih setelah Bu Ulfa cerita nih tentang hal tersebut, gimana nih perasaan Bu Ulfa sekarang? Terima kasih Bu. Sekarang saya sudah terus terang merasa nyaman, tapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu. Sesuatu hal yang membuat saya resah, terus pikiran terus gitu ya. Bahkan di rumah juga saya kepikiran dengan masalah ini gitu. Jadi pekerjaan saya banyak yang lalai dah gitu Bu. Nah, apa sih yang bikin Ibu masih resah aja? Padahal kan kita tadi sudah, Ibu sudah menceritakan hal yang membuat Ibu tidak nyaman. Yang bikin saya resah dan sangat tidak nyaman itu saya takut Bapak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah saya Bu. Takutnya nanti jadi masalah Bu buat saya. Gimana Bu? Seperti itu ya. Kalau menurut saya masalah Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh Pak Kepsek, Ibu udah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin nih, beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif kepada Ibu sehingga menambah semangat Bu Ulfa. Baik, Bu Ika sudah melakukan proses coaching tadi dengan Bu Ulfa ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan metode ETA, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan kemudian menemukan solusinya. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching sudah dilakukan dan berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai ya Bu Ika ya, dengan alur Tirta, dan coach juga tadi sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya.
Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami kembali tentang proses alutinta sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Oke, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu Wika ya. Oke, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.